Baik, kemudian strategi yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk tetap menjaga nilai tukar rupiah stabil ini seperti apa? Karena kalau kita lihat kemarin Bank Indonesia sudah menaikkan 50 basis poin, ini juga cukup mengejutkan pelaku pasar di dalam negeri. Seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan, Pak Mika? Ya, saya pikir apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia kombinasi dari pengurangan atau pengendalian likuiditas di sistem keuangan kita dengan cara menaikkan giro wajib minimum, kemudian juga BI juga telah menaikkan suku bunga di pasar uang, di instrumen moneternya, dan juga melakukan operasi twist dengan menjual obligasi jangka pendek dan membeli obligasi jangka panjang pemerintah. Selain juga intervensi di pasar falas, ini adalah kombinasi dari kebijakan-kebijakan moneter BI yang saya pikir sangat efektif ya, sangat efektif dalam mengurangi volatilitas di pasar USD IDR. Oke, baik. Biasanya ketika posisi rupiah saat ini juga tengah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, langkah-langkah yang dilakukan oleh BI salah satunya adalah terkait dengan triple intervention. Anda sendiri melihat efektivitasnya di tengah kondisi saat ini seperti apa? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kombinasi dari kebijakan BI ini sampai saat ini saya nilai sangat efektif. Kalau kita melihat depresiasi rupiah terhadap USD IDR itu terbatas, sekitar 6% year to date ya. Kalau kita compare dengan mata uang ASEAN, itu mata uang mereka itu melemah di kisaran 10%, dan juga saya ulangi lagi kalau kita bandingkan dengan G7 currencies seperti euro, yen, dan pound sterling, itu bahkan lebih ekstrim lagi, Ya. terdepresiasi mereka lebih dari 15%. Oke, baik. Berarti Anda kurang lebih masih mengapresiasi begitu langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia karena terlihat juga tadi dari pelemahan rupiah yang masih cenderung lebih terjaga ketimbang sejumlah mata uang negara lainnya. Nah, kemudian kalau dari efektivitas BI ketika nanti akan menaikkan suku bunga acuan, banyak yang memprediksi juga bahwa BI juga tidak akan kalah agresif juga begitu ke depannya. Seperti apa Anda melihat hal ini akhirnya bisa membantu untuk menekan angka inflasi yang bahkan kemarin sudah menembus hampir menembus 6%. Ya, saya pikir kenaikan suku bunga domestik maupun global ini adalah hal yang tidak terelakkan karena memang tekanan inflasi yang meningkat. Memang selain karena harga-harga komoditas itu meningkat pesat ya, seperti harga energi, harga apa namanya, komoditas pangan. Selain itu juga memang inflasi itu didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, sehingga harus apa namanya, dikendalikan ya, dikendalikan dengan tingkat suku bunga yang cukup kompetitif. Kalau saya melihat ada kenaikan yang gradual oleh BI, sehingga nanti kita kurs atau suku bunga rupiah itu jaraknya dengan suku bunga safe haven seperti US dollar itu masih bisa cukup lebar ya, sehingga itu menjaga daya tarik aset-aset utang di dalam denominasi rupiah. Oke, baik. Tapi dari langkahnya saat ini begitu kan ketika The Fed 75 basis poin, BI 50 basis poin, ini kan artinya juga spread-nya tadi semakin tipis. Nah, Anda melihat potensi untuk capital outflow ke depannya di sepanjang tahun 2022 ini seperti apa? Dan prediksi Anda terkait dengan suku bunga acuan dari Bank Indonesia hingga akhir tahun ini akan berada di berapa persen begitu? Karena ada yang mengatakan bahwa di akhir tahun ini bisa di 5%. Seperti apa? Oke, kalau dari sisi outflow, kita memang melihat ada outflow terutama di obligasi pemerintah ya, outflow asing di obligasi pemerintah. Tetapi kita juga melihat inflow di pasar saham. Jadi ini menunjukkan memang ini bukan tren yang sifatnya itu hanya domestik atau isolated tren ya. Jadi memang secara global memang investor itu menghindari aset-aset utang, karena seperti kita tahu valuasi dari aset utang ini kan berbanding terbalik ya dengan inflasi dan tingkat suku bunga. Jadi saya pikir untuk flow masih bagus di dalam negeri, dan juga kita ditopang oleh surplus perdagangan yang sangat besar.
Oke. Untuk tingkat suku bunga, saya melihat secara gradual 25 basis di Oktober, November, dan Desember, sehingga suku bunga BI secondary reverse repo itu saya estimasi bisa mencapai 5% di akhir tahun 2022. Oke. Bagaimana dengan posisi rupiah? Anda melihatnya apakah nanti akan bisa lebih dalam lagi pelemahannya bahkan di level 15.500 atau bahkan 16.000 rupiah? Begitu per dolar Amerika Serikat? Saya melihat rentang perdagangan rupiah itu estimasi hingga akhir tahun antara 15.000 hingga 15.500. Sekali lagi faktor support untuk rupiah itu masih diberikan oleh harga komoditas yang sangat tinggi, terutama dari harga batu bara.